Shalom, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya, ini dari pagi tadi banyak yang liburan. Kalau Bapak Ibu masih bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini adalah seri yang ke-8. Bagi Bapak Ibu yang selalu ikut ibadah 2 kali, walau siang jauh jumlah jemaatnya dari yang pagi, tapi firman-Nya tidak sama, meskipun judulnya sama. Bapak Ibu yang setiap minggu ikut, baik pagi maupun siang, yang mau mendengarkan juga di platform online, dan saya merasa Bapak Ibu akan terus diperlengkapi Tuhan. Ya, ini seri yang terakhir, boleh dibantu klik? Ya, Allah yang berjanji, Dia yang setia menggenapi. Dan setelah Allah menggenapi janjinya tentang penebusan di dalam Yesus Kristus yang kita sudah dengar berminggu-minggu ini, bukan berarti Allah terus menghilang. Bukan berarti setelah Yesus mati, Dia naik, Dia bangkit, Dia naik, terus sudah, gak ada lagi Tuhan. Tidak Bapak Ibu, Dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Meskipun kita merasa kalau hidup ini kayaknya jalan sendirian, apa-apa saya putuskan sendiri, apa-apa harus saya pilih sendiri, apa-apa harus saya jalani sendiri. Tapi percayalah bahwa semua yang kita lakukan ada dalam sepengetahuan Tuhan. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, Allah tahu dan Allah peduli dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kemarin saya diskusi sama istri tentang firman Tuhan Bapak Ibu, tentang Abraham dan Sarah yang belum punya anak. Di umur yang keberapa dia punya anak? 100. Pada umur 75 tahun Abraham dapat janji untuk punya anak. Tetapi 25 tahun kemudian baru janji itu digenapi. Umur 100 punya anak. Dan kalau Bapak Ibu baca pasal selanjutnya yang sudah ada di renungan harian yang saya share di gereja, di grup, Bapak Ibu juga baca bahwa saat Tuhan meminta Ishak, persembahkan anakmu yang kau kasihi, yang tunggal itu kepadaku. Dan Abraham berangkat ke Gunung Moria bersama dengan Ishak dan 2 bujangnya. Berarti ada 4 orang, Abraham, Ishak, dan 2 karyawannya bahasa sekarang. Dan pada saat, ini yang gak saya ungkapkan di renungan harian, tapi yang saya tangkap, pada saat Abraham parkirin barang-barangnya supaya dijaga oleh karyawannya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Abraham? Abraham berkata kepada bujangnya, tunggu di sini, kami akan kembali. Bayangin, pada saat itu Abraham harus bawa Ishak untuk diapain Bapak Ibu? Persembahkan. Tapi Abraham punya iman dan dia berkata kepada karyawannya, tunggu di sini, kami akan kembali. 2 orang. Padahal satu sisi Abraham sudah melakukan firman Tuhan, anakku dipersembahkan. Ini langkah iman yang Abraham lakukan. Ini luar biasa Abraham. Dia tahu bahwa Allah bertanggung jawab atas hidupnya. Sama dengan kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian, Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pilih kita, Dia yang tanggung jawab kepada kita. Dia yang utus kita, Dia yang kasih kesempatan kepada kita, sampai di titik ini, bahkan sampai mungkin Bapak Ibu yang dari luar kota, sudah sampai Pandaan, bahkan sampai dengar firman Tuhan di gereja ini, saya yakinkan bahwa Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau keselamatan saja yang manusia tidak bisa lakukan, tidak bisa manusia usahakan, diberikan cuma-cuma, apalagi
apa yang kita butuhkan selama dalam dunia ini, semua sudah dilengkapi oleh Tuhan. Artinya, hidup kita aman di dalam Tuhan. Bukan karena kita punya banyak uang, pangkat kita, status kita, terus kita berkata, oke, amanlah hidup saya. Bukan. Tapi karena janjinya Tuhan, Dia berkata akan menyertai sepanjang usia kita, sepanjang umur kita aman di dalam Dia. Karena janjinya itu iya dan amin, yang adalah sebuah kepastian. Dia pilih kita, Dia tetapkan kita, dan Dia mengasihi kita seumur hidup. Jadi selama dalam dunia ini, taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan taruh harapan kita kepada manusia. Akhir-akhir ini saya diminta tolongin beberapa orang Bapak Ibu. Pak, Bapak kan punya kenalan pengusaha ini. Bapak kan punya kenalan orang-orang yang hebat. Nitip Pak, lamaran kerja untuk anak saya. Nitip ya Pak ya, lamaran kerja saya. Bahkan yang paling ekstrim, Pak minta nomor telepon HRD-nya dong Pak. Saya mau telepon, kenapa saya belum dipanggil kerja? Sampai ekstrimnya seperti itu Bapak Ibu. Orang mengharapkan manusia, menaruh harapannya kepada manusia. Jangan, apalagi menaruh harapan kita kepada kekayaan. Banyak uang tidak menjamin hidup bahagia, karena uang tidak bisa membeli segalanya. Memang, segala sesuatu dalam dunia ini butuh uang, tetapi uang bukan segalanya. Yang segalanya adalah firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena uang itu materi, nggak kekal, makanya bukan segalanya. Tapi firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Uang manusia, karena uang manusia bisa dilupakan. Karena uang juga manusia bisa lupa siapa dirinya. Percaya Bapak Ibu, kalau kita yakin bahwa kita adalah anak Tuhan, kita pasti sudah dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saja yang punya anak baru lahir, atau anak sudah menginjak balita, atau sudah mulai dewasa, Bapak Ibu sudah sebagai orang tua punya tabungan, betul? Sudah punya perkiraan, kira-kira nanti berapa tahun lagi dia akan sekolah, kemungkinan biayanya sekian, terus dia akan menikah, biayanya sekian dan sebagainya. Bapak Ibu sebagai orang tua jasmani saja menyiapkan kebutuhan anak. Apalagi Bapak kita yang di surga, Dia pasti pelihara kehidupan kita. Makanya hati-hati dengan yang namanya uang. Karena dengan uang bisa mengubah karakter seseorang. Dulu orangnya baik, karena uang dia jadi jahat. Dulu orangnya percaya kepada Tuhan, karena uang dia melepaskan iman. Karena uang ini bisa membuat orang berubah Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu penggunaan uang sesuai dengan kebenaran firman. Karena banyak sekali orang jatuh di dalamnya. Jangan jadi hamba uang, namun jadikan uang hamba kita. Oh susah Bapak Ibu memang. Ada orang yang, yaudahlah Pak, saya digaji berapa, oke lah. Saya mau makan apa, saya mau bagaimana, saya pokoknya dapat uang. Itu namanya hamba uang. Tapi kalau kita menjadikan uang itu hamba kita bukan diatur oleh uang, tapi kita mengatur uang. Ada banyak orang diatur oleh uang. Karena kebutuhan, karena masalah. Saya harus begini. Engkau jadi hamba uang, bukan uang jadi hambamu. Jangan mau diatur oleh uang. Karena uang bisa membuat orang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Masih ingat minggu lalu? Ujian menaikkan iman, godaan menjatuhkan iman. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sama-sama katakan Bapak Ibu, 2, 3, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan loh. Kita kan percaya toh, kalau Tuhan itu berjanji pasti menepati.
Dikatakan kalimat yang awal, janganlah menjadi hamba uang. Apa yang ada pada kita sekarang itu sudah cukup. Oh, nggak ada yang amin, berarti belum cukup Bapak Ibu. Karena ditimbang dari keinginan. Kalau ditimbang dari sudut kebutuhan, kita sudah cukup. Amin Bapak Ibu, tadi udah makan semua. Ya, saya nggak makan Pak, karena saya diet. Beda lagi Bapak Ibu. Saya makannya cuma nasi merah. Oh, itu lebih dari cukup, karena nasi merah lebih mahal daripada nasi putih. Ya, jangan karena uang kita menjadi orang yang beringas. Karena uang, orang sudah tidak seperti dulu. Jangan karena mengatasnamakan kebutuhan, kita bisa menjual iman. Saya masih ingat ini Bapak Ibu. Dan saya terus kumandangkan kalau saya ingat. 2010 atau 12. Saat saya di Jakarta, saya ketemu dengan satu artis. Cukup terkenal dia. Saya diajak di mobilnya dia, diajak keliling. Bro, kita ke studio ini. Karena saya mau rekaman dan sebagainya. Karena dia mau ada acara di Inbox. Dan saya kebetulan jadi drummernya dia. Dalam mobil dia berkata, bro, dulu aku kayak kamu. Dulu aku itu ya Kristen kayak kamu. Sekarang aku sudah enggak Kristen lagi. Saat aku mengucapkan kalimat satu itu bro, langsung 1 miliar di tanganku. Setelah itu aku ngikutin ibadah mereka, langsung 1 miliar yang sama datang kepadaku. Jadi untuk dapatkan uang 2 miliar bro, cukup gak sampai sejam. Wah luar biasa. Dia terus goda saya, tiap ketemu, tiap latihan dia goda saya terus menerus. Karena uang, orang bisa berubah. Jangan kita menyiksa diri karena kita menjadi hamba uang. Karena uang banyak orang jatuh dalam berbagai pencobaan dan dosa. Ini ayat ini kalau saya terjemahkan kayak gini Bapak Ibu. Bro, sis, aku tuh terus ada loh untuk kamu. Aku terus ada loh bersamamu. Saat kamu nangis, saat kamu seneng, aku tuh ada terus sama kamu. Tahu enggak? Termasuk semua kebutuhanmu, untuk anak-anakmu, untuk masa depanmu, aku udah sediakan. Ini bahasa saya. Tenang ya, tenang. Aku enggak ninggalin kamu. Mungkin Tuhan ngomong gitu ke kita. Tapi kita beda. Tuhan, hitung-hitungannya kan enggak kayak gitu. Tuhan dikasih hitung-hitungan ala matematika manusia. Kita bicara A, B, C, D, kita timbul khawatir. Dan lain sebagainya. Saya tahun ini lebih mengerikan daripada tahun kemarin Bapak Ibu. Saya sudah menjadwal nggak kemana-mana. Sebenarnya saya jadwal udahlah nggak usah kesana kesini. Banyak fokus di gereja lokal, nggak usah pelayan kesana kesini. Ada beberapa tawaran saya tunggu, saya bilang tunggu. Ternyata jadwal saya tahun ini lebih padat dari tahun lalu Bapak Ibu. Saya ngitung sama istri. Kalau ini butuh ini sekian. Kalau ini butuh sekian. Sampai saya menyelesaikan disertasi saya sempat ngomong sama salah satu dosen. Pak, kayaknya saya nggak usah diwisuda deh Pak. Kenapa? Selain saya direvisi berkali-kali, kayaknya nggak ada dana, saya bilang gitu. Tapi istri saya bilang, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah sediakan. Kalau saya ngomong, Tuhan, saya lapor Bapak Ibu ke Tuhan. Tuhan, kalau memang saya wisuda tahun ini di Batam, pasti semuanya dicukupi oleh Tuhan. Kalau nggak ada, mending nggak wisuda Tuhan dan nggak lulus, nggak popo wis. Saya puasrah Bapak Ibu jadinya. Tapi saya tetap kerjakan apa yang terbaik. Barusan 10 menit sebelum ibadah, saya di WA oleh Direktur Pasca Sarjana. Ya, dia di bawahnya rektor ya. Pak, saya mau libatkan Bapak untuk jurnal penelitian nasional di kampus kami. Waduh, saya bilang gitu. Padahal saya 24 jam kemarin, istri saya tahu, saya direvisi 2 kali.
disertasi saya direvisi. Padahal cuma lihat doang, nggak sampai 1 menit, nggak sampai 5 menit dosennya. Ini ganti, diganti. Ganti segitu banyaknya, nggak mudah. Dan saya kena revisi 2 kali. Dan salah satu dosen ini, direktur pasca sarjana, WA terus sama saya. Ternyata Bapak ini dibanting kayak gini, nggak menyerah juga. Nah saya bilang, kalau menyerah ya dari dulu Pak, saya bilang gitu. Kita bukan menyerah, tapi kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita melihat dengan hitung-hitungan manusia, semua nggak ada yang mungkin bagi kita. Tapi kalau kita pasrahkan diri kepada Tuhan, Dia bekerja dengan caranya. Apa yang ada di tangan kita, itu adalah bagian kita sekarang. Apa yang ada di tangan kita? Sekolahkah? Yang masih sekolah? Kerjakah? Yang sudah kerja? Itu adalah bagian kita yang Tuhan berikan kepada kita. So, lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan percayakan, karena dari situ Tuhan akan lakukan perkara yang mustahil bagi kita. Tuhan kayaknya nggak mungkin, tapi Dia bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini janjinya. Aku sekali-sekali tidak akan biarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan khawatir, percaya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati, kembali lagi kepada Dia, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, sepengetahuan Tuhan. Dan kalau kita memasrahkan diri kepada Dia, Dia yang ambil alih, maka semuanya indah pada waktunya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang berbicara, Dia bukan pribadi yang sembarangan. Tuhan kita yang kita sembah, yang kita sebut namanya, yang kita doa di dalam namanya, adalah pribadi pencipta segala sesuatu. Kalau Dia berkata jangan takut, maka Dia sudah berikan jaminan kepada kita. Amin. Kalau Dia berkata jangan bimbang, karena aku menyertai engkau, maka Dia akan nyatakan itu kepada kita. Dia memiliki segala yang kita perlukan. Ini bukan kali pertama kita mendengar firman Tuhan. Mungkin ini bukan kali pertama juga kita klaim tentang siapa Tuhan. Engkau Allah yang baik, engkau Allah yang perkasa, engkau Allah yang mulia, bla 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 bla. Tapi apakah engkau yang katakan itu sesuai dengan hatimu? Kalau Tuhan berkata jangan takut, jangan bimbang, belajarlah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan aku minta tolong kepadamu, Tuhan aku butuh engkau, istilahnya itu kalau anak-anak muda itu cintanya nggak bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Saat kita, sebelum kita meminta tolong, Tuhan sudah menyediakan pertolongan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita terucap, Dia udah tahu. Nah kadang memang situasi kondisi ini yang mepet, waktu ini yang mepet. Nah dari situlah kita yang dinamakan ujian, bukan godaan. Ujian iman itu bagaimana kita terus membuat diri kita di stretching, makin kuat gak, makin beriman gak dalam Tuhan. Atau kita justru jatuh dalam godaan yang membuat kita sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Inilah yang menurut saya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang harus kita telaah sama-sama. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita butuh yang namanya latihan. Saya nggak pernah tahu Bapak Ibu, kalau saya nggak nulis tugas akhir dengan revisi yang begitu cepat dan sangat cepat, butuh waktu cuma beberapa jam saja, saya direvisi 4 kali. Saya kaget sekali. Saya berpikir, selesai saya kerjakan, saya kumpul selesai. Aman, saya tinggal kerjakan khotbah, saya tinggal kerjakan materi-materi yang lain. Karena masih banyak materi di kampus yang harus saya selesaikan. Kampus minta saya ngasih nilai ke mahasiswa, belum saya setor Bapak Ibu. Wah saya udah tata itu semua. Waduh,
Saya bilang sama kampus, tor nilainya nanti ya, saya harus selesaikan disertasi dulu, saya bilang gitu. Dan dalam waktu beberapa jam saya ganti judul 4 kali sebenarnya. Dan itu daftar pustakanya sudah sekian ratus, disuruh motong. Harus baru lagi. Saya nggak pernah berpikir kalau ini bisa saya lalui. Ternyata ini melebihi batas saya. Saya ngomong sama istri, saya nggak pernah tahu kalau saya bisa mengerjakan dengan cara dan kekuatan yang seperti ini. Kalau nggak dipres seperti ini, saya pikir saya udah kerja keras. Ternyata beda. Tuhan lebih tahu. Sama dengan kita. Saat kita dipres oleh masalah, saat kita ditekan dengan yang namanya masalah, kita harus timbul yang namanya iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat tadi, ayat tadi berkata apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kadang kita ditekan dengan masalah. Bukan supaya kita hancur, tetapi supaya iman yang murni timbul dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu kan tahu, mahal mana antara jeruk dan es jeruk. Jus jeruk. Jus jeruk, 1 jeruk harganya berapa? Oke, paling mahal katakan 30.000. Yo, mahal banget, cukup ya. Jeruk 1 buah kalau dimakan 30.000, tapi kalau dia dijuskan, jadi berapa kira-kira? 10.000? Lebih mahal pastinya. Kenapa? Dia harus melewati proses. Jeruk yang diperas, dikemas, ditekan sedemikian rupa, bukan harganya justru turun, tapi harganya akan jauh lebih tinggi daripada jeruk yang biasa tadi. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Hidup kita harus melalui tekanan, harus melalui proses, supaya kita mengeluarkan sari iman terbaik kita. Dan Tuhan ngomong di minggu lalu, bahwa ujian-ujian yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan dia menyertai kita sampai kapanpun. Makanya jangan takut dan jangan bimbang. Karena Tuhan Allah yang berjanji, dia sendiri yang setia untuk menepati. Bahkan ayat ini dikatakan, aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa Bapak Ibu, tangan kanan? Tangan kanan ini adalah kekuatan dan kuasa. Sama-sama katakan kekuatan dan kuasa. Saat ayat ini berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, artinya Tuhan sedang memberikan kekuatan dan kuasanya kepada kita. Supaya kita tetap dalam keadaan yang aman. Jadi kalau kita bisa melewati semua ujian, semua rintangan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena tangan kanan Tuhan. Amin. Kalau kita yakin percaya siapa yang kita sembah, maka seharusnya iman kita tetap bergantung penuh kepada Dia. Bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Dia yang berjanji, dia setia menepati. Sama dengan apa yang terjadi pada saya. Pada saat saya berkata, Tuhan, yakin saya jadi hambamu. Istri saya pertama kali berkata, sayang, yakin jadi pendeta. Aku makan apa? Itu pertanyaan umum. Ya, karena habis dari kerja, terus jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berkata, ya batu tak doakan jadi roti, kamu makan itu. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan pelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengutus kita, Dia yang pelihara kita. Kalau Dia yang menyuruh kita pergi, kalau Dia yang menentukan kamu kerja di sana, kamu akan melayani di sana, kamu akan berproses di sana, tugas di sana. Ingatlah kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab, Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kitanya yang kadang bimbang. Ini jalan mana Tuhan? Jalan kiri apa jalan kanan? Mana yang harus kami lalui? Apa yang harus kami lakukan? Mulai hari ini percayakan lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Pemain musik bisa masuk. Saya tutup dengan satu bab
dalam Mazmur 23, semuanya sudah tahu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu banget, dia seorang gembala. Dan dia tahu kalau dombanya gak bisa cari makan sendiri. Karena di zaman Israel itu harus ada gembala yang berjaga dan harus ada gembala yang mencari padang rumput. Jadi kayak di kerjaan di Indonesia ini 1 hari 3 shift. Hampir sama dengan seperti itu. Saat Daud selesai shift, dia menyerahkan pada gembala yang lain. Misalnya Bro Din. Apaan sih? Bro, sekalian Din kan? Bro Din, ini domba nih, kamu jaga. Sekarang giliranku cariin padang rumput. Oke Bro Din, siap Joko lah mungkin gitu. Ya. Daud ini pergi, bukan pergi jalan-jalan, tapi Daud cari padang yang baru. Dia ketemu padang yang baru, dia kembali ke Bro Din. Din, ini tempat ini kira-kira habis kapan nih? Besok kayaknya habis nih bro, rumput di sini. Kamu udah dapat belum? Udah dapat. Oke. Kalau gitu waktunya besok ganti shift, kamu yang giring ya, domba itu ya. Oke. Baru domba itu digiring sama Daud. Dibawa ke padang yang baru, padang rumput yang hijau. Makan kenyang, lebih banyak rumputnya, dan itu terus dilakukan oleh sistem penggembalaan di Israel. Dan Daud menulis ini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia segarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Daud mengerti banget. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati janji. Dia mengibaratkan dirinya sebagai domba. Domba yang lemah, yang rentan terhadap semua yang berbahaya dalam dunia. Ada serigala, dikatakan di dalam Alkitab bahkan ada beruang, ada singa. Domba gak bisa, ketemu singa terus adu jotos gak bisa Bapak Ibu. Domba kalau ketemu yang seperti itu ya udah pasrah. Kamu mau makan aku dari mana? Tapi Daud sangat tahu bahwa domba yang seperti ini yang lemah membutuhkan gembala. Dan Daud mengibaratkan dirinya seperti domba. Yang tidak bisa apa-apa, bahkan yang rentan terhadap segala sesuatu. Meskipun Daud sudah menjadi raja, meskipun Daud sudah memiliki posisi yang cukup tinggi, ini kehebatan Daud. Dia tetap merendahkan hati kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuasaan dia sebagai raja. Dia tidak mengandalkan kekayaan dan kepintaran dia. Dia tidak mengandalkan koneksi dia. Makanya kenapa Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena meskipun dalam keadaan yang seperti itu, hati Daud tidak pernah berubah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Lebih-lebih kita sekarang yang sudah melihat karya Yesus di atas kayu salib. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mau saya katakan, walau bumi ini bergoncang seperti apapun, Alkitab berkata, Dia tetap Allah yang akan menyertai kita.
Dia Allah yang perkasa, Allah yang maha segala-galanya. Sekarang tergantung posisi hati kita. Percaya nggak kepada Tuhan? Sepenuh hati nggak percaya sama Dia? Kalau kita terus percaya kepada Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada yang percaya kepada Tuhan, maka jadilah sesuai dengan iman kita. Mungkin banyak kekhawatiran yang melintas dalam hidup kita. Wajar, karena kita masih tinggal di dalam daging. Saya sama istri pun seperti itu sebagai hamba Tuhan. Bahkan sebagai gembala, saya punya posisi gembala. Saya mikir, kenapa sih ini Tuhan, kita butuh ini, beli ini. Nah, saya selalu tanya sama Bu Mega. Bu Mega selalu mungkin sudah curiga dan sadar. Bu, mau tanya kasnya berapa? Itu berarti saya mau beli sesuatu. Sekian Pak, oke deal, habis itu transfer ya Bu. Langsung gitu, transfer apaan Pak? Saya sebagai gembala masih nahan ini. Tuhan, ini butuh ini deh, ini butuh ini deh, butuh ini deh, banyak sekali. Tapi saya juga melihat penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu janjinya tadi, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Bapak Ibu akan dituntun. Tuhan, aku gak bisa cari jalan. Seandainya tadi Daud yang sama Brodin, Daud kan udah tahu tuh padang yang baru di mana, lewat mana. Terus Daud ngomong sama kambing dombanya, Bing, Mbah, 30 kilometer lagi itu ada padang rumput, ya. Kamu cari sendiri ke sana, kamu jalan sendiri bisa. Kira-kira apa yang terjadi sama kambing dombanya Bapak Ibu? Bisa masuk jurang, bisa nggak nyampe. Tapi Daud pegang kendali dengan tongkat dan gada. Tongkat dan gada ini lambang penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kasih tahu, belok kiri, belok kanan, turun, naik. Nah, kalau Bapak Ibu lagi di persimpangan akhir-akhir ini, percayakan hidup kita kepada Sang Gembala Agung. Percaya pada janjinya, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Dan tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Sampai masa tuamu pun, makanya Alkitab berkata lengkap. Sampai masa tuamu pun, aku tetap menggendong kamu. Bukan gini, aku akan menolong kamu, kalau kamu udah kuat, aku enggak tolong lagi. Enggak. Atau aku akan tolong kamu, tapi kalau kamu udah pensiun, aku enggak tolong lo ya. Enggak gitu. Makanya Alkitab berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Allah yang akan apa Bapak Ibu? Menggendong. Artinya kepedulian Allah dalam hidup kita tidak lekang oleh waktu. Kita harus percaya dan minta penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Saya yakin percaya jika Tuhan yang berjanji dia menggenapi dan firman-Nya itu iya dan amin. Anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri akan ditolong oleh Tuhan. Karena itu janjinya, aku akan menolong engkau dan meneguhkan engkau. Saya tutup seri tentang janji Allah, 8 seri dari minggu pertama sampai minggu keempat, setiap minggu 2 seri. Saya berharap kiranya Bapak Ibu yang mendengar entah lengkap 8 seri atau cuma 4 seri atau 6 dan sebagainya. Saya berharap firman Tuhan memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan perjamuan suci.